Saya tidak tahu perkaranya secara detail, kasusnya secara detail. Namun, ini harus dipandang dari dua sisi. Uang sumbangan dari publik katanya diduga dipakai bukan untuk pengobatan, tapi untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk membayar utang. Pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak. Kalau secara hukum, begitu uang itu diserahkan, penggunaannya sudah menjadi hak dia. Sehingga dipergunakan untuk apapun, itu sudah tidak bisa lagi dianggap melanggar hukum. Namun secara etika moral, secara tanggung jawab pribadi, memang itu tidak terpuji. Itu karena harusnya kan dia berterima kasih kepada para donatur. Tapi secara hukum itu sudah tidak bisa lagi dituntut pengembalian uang, karena begitu uang itu sudah dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun, itu sudah hak dia. Secara hukum, dia sudah berhak mempergunakan uang itu untuk apapun. Itu teori hukumnya. Tapi secara moral, itu jelas aku tidak mendukung itu. Pantas saja ya Agus ngeyel gitu ya, ingin menguasai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Coba kita berpindah posisi ya, menjadi di dari pihak Agus begitu. Kita merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Bang Hotman bahwa secara hak kepemilikan bahwa itu adalah haknya Agus begitu. Secara hukum pun itu adalah haknya Agus, donasi begitu. Tapi menurut moral itu tidak etis sekali begitu ya. Dan ini juga semua donatur juga sebenarnya berangkat dari moral begitu, karena bagaimanapun juga sumbangan ini terkumpul itu awalnya adalah judulnya adalah untuk pengobatan mata. Jadi pantas saja ya si Agus mengambil jalur hukum, karena menurut jalur moral ini tidak bermoral itu, karena menyalahgunakan itu semua. Jadi menarik semeton ya untuk kita coba simak ya reaksi para netizen mengenai pernyataan dari Bang Hotman. Jadi gimana film rekam semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Menjadi hak dia. Sehingga dipergunakan untuk apapun, itu sudah tidak bisa lagi dianggap. Tuh kan ya, Bang Hotman nih lumayan cukup sering lah ya beliau angkat bicara soal kasus Novi dan Agus ini gitu. Ya, memang mau dipelantar pelintir, mau dibulak-balik, ya sudah menjadi hak miliknya Agus gitu loh. Ya, itu donasi, tahu donasi, paham gitu, bukan tidak paham ya. Bang Hotman pun paham kok kasusnya. Kalian jangan kalau ada orang yang komentar berbeda terus kalian bilang, makanya ikutin dari awal. Nggak paham sih dari awalnya kayak gimana. Jangan merasa sok paham sendiri ya, ini pendukungnya Novi nih keseringan kayak gitu. Sok paling pinter sendiri gitu loh, sok paling cerdas sendiri. Dikira kalau yang nggak dukung dia, sebenarnya kita sini bukan dukung-dukungan sih gitu ya, cuman kita berbeda pendapat aja gitu loh. Bahasanya bisa diganti nggak sih, jangan ngedukung emang timnas gitu. Dibulak balik mau dipelantar pelintir ya, itu tidak ada hukumnya ya, tidak bisa ya, tetap aja nggak bisa. Karena apa? Karena memang sudah tujuannya untuk Agus ya, udah menjadi haknya dia, jadi terserah mau diapain kayak itu uangnya gitu loh. Kecuali untuk yang haram-haram ya, bolehlah kalian speak up marah-marah nih para donatur yang terhormat ya. Tapi selama memang dipakai untuk keperluan dia, kayak dia bayar hutang atau ada saudaranya yang minjem, saya rasa itu masih wajar-wajar aja sih gitu loh. Cuman memang terlalu dibesar-besarkan gitu loh, digiring opini sehingga donatur ini pada negatif thinking gitu loh, pada terbawa dengan opininya Novi, karena kan awal mulanya yang speak up Novi, iya kan? Ingat ya, saya bukan ngedukung Novi ataupun Agus. Kalian nggak usah lagi ya netizen ya, apalagi yang nggak donasi terus ikut-ikutan. Saya juga nggak donasi kok, tapi saya nggak ngehujat siapapun dan saya tidak ngebully siapapun, mau Novi mau Agus, saya nggak pernah ngebully. Saya cuman di sini mengutarakan pendapat saya yang berbeda, itu aja dengan kalian. Mungkin kalau yang ngebela Agus itu minoritas ya, tapi kan mayoritasnya memang banyak sekali yang ngebela Novi. Saya nggak tahu kenapa mereka seperti itu. Kan memang rakyat Indonesia tuh ya hobinya ya, sukanya memang ya udah banyak ke kanan, ikut-ikutan ke kanan gitu kan. Ya kayak gitulah kebanyakan sih. Saya berani speak up untuk hal yang berbeda. Itulah ya. Jadi sehingga yang mempunyai pendapat berbeda itu dianggap minoritas. Dan itu sudah lazim terjadi di Indonesia. Benar kan? Nggak usah lagi kita yang namanya tuh debat ya, dukung ini dukung itu, nggak ada, nggak usah kayak gitu ya.
boleh semua berpendapat. Nah, begitu ya, menjadi hal yang wajar memang kalau terserah Agus mau diapakan uang itu. Tapi kembali lagi kalau kita merujuk pada pernyataan Bang Hotman secara moral Mbakku ya, secara moral itu memang tidak bermoral begitu. Kalau secara hak memang iya, tapi secara moral itu tidak bermoral begitu. Karena bagaimanapun juga sekali lagi terkumpulnya dana ini diutamakan. Teknopi juga tidak akan mengambil itu semua, tapi maunya Teknopi adalah diperuntukkan untuk tujuannya dulu, yaitu untuk pengobatan mata kan. Nah kalau misalnya mudah-mudahan sih harapan netizen, harapan Teknopi, harapan semua juga bahwa Agus minimal bisa lah diselamatkan salah satu matanya, karena dari awal memang itu ada bisa tuh dibantu tuh salah satu matanya begitu kan, untuk bisa melihat, itu tujuannya. Dan kalaupun mentok sudah kesana kemari, misal sampai dijanjikan ke Singapura, ke Malaysia untuk pengobatan, dan itu tidak berhasil, kalaupun ada sisa, nah itu memang diperuntukkan untuk serah Agus mau apain itu uang itu begitu. Malah Teknopi dengan bijaksana juga akan membuatkan kos-kosan, akan membuatkan usaha dengan harapan bahwa sekali lagi Agus jelas tidak akan bisa diterima di kerja manapun begitu. Nah dengan dibuatkannya usaha, minimal Agus itu adalah tempat dia mendapatkan itu ya untuk biaya hidupnya begitu. Nah bukan netizen juga menyampaikan bahwa harus ikut ini, harus ikut itu gitu, karena sebagian besar netizen itu berangkat dari hati nurani juga begitu ya, yang tahu bahwa bagaimanapun ya kurang lebihnya Teknopi juga seorang manusia begitu kan. Tapi berangkat dari tujuan awal Teknopi mengumpulkan ini untuk bagaimana menolong Agus, dan Agus sebenarnya harus tahu diri juga bahwa diperuntukkan untuk apa uang itu begitu. Ya, secara utuh kita dengarkan pernyataan Bang Hotman. Bang Hotman terakhir menyampaikan sekali lagi yang videonya itu adalah secara moral itu tidak baik sebenarnya. Ya, kita lanjutin salah satu pendapat dari pakar hukum. Ini dia. Sudah dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun. Nah, saya mau meluruskan dari pernyataan Bang Hotman terkait dengan uang yang sudah masuk ke rekening Agus itu adalah hak milik Agus. Dari sisi etika moral, Bang Hotman menyatakan bahwa Agus salah, tapi dari sisi hukum Agus benar. Itu yang saya mau meluruskan. Artinya bahwa bicara teori hukum, berbicara tentang dasar-dasar apa yang ditulis di dalam hukum itu sendiri. Hari ini kita lagi masuk di kamar suatu lembaga atau badan hukum berupa yayasan. Maka rujukan kita adalah teori hukum dalam undang-undang yayasan. Kalau berbicara tentang undang-undang yayasan, pasti kita berbicara tentang dasar-dasar apa yang tertulis dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Kita berbicara pasti kalau umpama dari sisi undang-undang yayasan, di manakah tertulis tentang sumbangan atau bantuan-bantuan seperti ini. Maka kita lihat dalam pasal 26 ayat 2. Dalam pasal 26 ayat 2, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, ya, itu masuk dalam kategori kekayaan yayasan. Di dalam pasal 26 juga dia menjelaskan dengan baik bahwa kekayaan yayasan diperuntukkan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada yayasan. Di dalam ayat 3-nya. Artinya dasar daripada kegiatan amal yang dilakukan oleh yayasan bersentuhan langsung dengan undang-undang yayasan, dan hari ini menjadi tanggung jawab daripada yayasan. Kita melihat dari sisi ayat 18-nya atau mengkopas dari sisi aturan lainnya, tetap dana-dana yang berkaitan sumbangan adalah menjadi tanggung jawab yayasan. Maka itu adalah kekayaan yayasan. Ya. Kita kembali kepada kasus yang sedang kita bagikan bersama, yaitu berbicara tentang donasi yang mana uang tersebut masuk ke rekening Agus. Kita sebagai rakyat Indonesia harus membedahnya dari sisi teori hukum. Apa teori hukum yang ditulis di dalam hal tersebut? Mari kita kupas bersama. Di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 ayatnya yang ke-12, ya, poinnya yang ketiga. Hasil pengumpulan uang dan barang dapat disalurkan melalui perorangan, kelompok, keluarga, dan lembaga. Artinya dengan jelas kita mengetahui teman-teman bahwa Agus salah satu orang yang bertujuan untuk dana itu disalurkan melaluinya. Ingat, melaluinya. Ya, dalam hal pasal 14, hasil tadi di dalam pasal 14 disalurkan untuk peruntukannya
dan pasal 14 itu menjelaskan apa untuk penentukannya, penyembuhan matanya Ya. Agus. Jadi dalam hal ini teori hukumnya udah Ya. jelas, luar daripada undang-undang tentang pengumpulan dana dan lain-lain. Artinya gini teman-teman, kita berbicara tentang teori hukum, maka kita harus meluruskan dasar-dasar hukumnya. Rakyat Indonesia hari ini membutuhkan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum yang diatur dalam Amanat Undang-Undang 45 pasal 28D dengan jelas. Jadi kalau umpamanya kita bertujukan kepada persoalan-persoalan hukum, di kamar manakah kita masuk, Ya. maka kita mempelajari dan melihat dasar-dasar hukum di kamar itu. Kalau kita berbicara tentang advokat, pasti kita berbicara tentang undang-undang advokat. Kalau kita bicara tentang bank, ya seluruh bank yang begitu banyak, kita pasti merujukan kepada undang-undang perbankan yang mana penyelenggaranya adalah Bank Iya, Indonesia. benar-benar. Maka saya hanya mau berbagi buat teman-teman. Kalau berbicara tentang uang masuk ke rekening orang dan itu menjadi hak milik orang itu, tanda kutipnya pernyataan itu harus sesuai dasar hukum. Karena apabila ada pasal yang menyatakan atau ada undang-undang yang menyatakan setiap uang yang masuk kepada rekening orang, entah itu dari sumbangan dan lain, itu adalah hak milik orang itu. Maka apabila sumber uang itu dari kejahatan, baik itu tindak pidana pencucian uang, narkotika, TPP, maka orang itu dapat dipidana karena itu menjadi hak milik dia. Ya. Tetapi ingat, tidak pernah ada satu regulasi pun atau undang-undang pun yang menulis atau pasal pun yang menulis bahwa uang yang masuk kepada rekening orang menjadi milik orang. Ya. Karena ingat, bahwa kalau kita kembali kepada undang-undang, ya baik itu undang-undang transferan dana, undang-undang nomor 3 tahun 2011, maka uang-uang itu kan harus ditransfer kepada si penerima dengan jelas. Kalau ada transferan dana yang salah, maka pasti ada hal-hal yang harus ditulis sebagai dasar pengiriman yang Iya. salah tadi. Soal. Intinya, uang yang masuk kepada rekening orang apabila sumber dan pemberinya tidak jelas, maka uang itu patut diduga bahwa uang itu adalah kejahatan. Demikian pula apabila itu bersumber dari kegiatan-kegiatan donasi amal, maka harus tahu siapakah penyelenggaranya. Iya. Hari ini dalam hal hukum, dari berdasarkan teori hukum, saya berbagi tentang kata penyelenggara. Maka penyelenggara dalam hal kegiatan amal donasi untuk matanya Agus itu bersumber penyelenggaranya adalah Yayasan, Yayasan betul. Peduli Keadilan. Maka kalau memang Yayasan Peduli Keadilan, dialah penyelenggaranya, dialah yang bertanggung jawabnya sampai pada peruntukannya. Betul, betul. Poin dari saya ada 3 hal menjadi edukasi kepada rakyat Indonesia dengan 3 analogi yang berbeda. 1, KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum. Tanpa KPU tidak ada pemilihan. Tanpa KPU tidak ada figur-figur presiden dan DPR kita. Maka karena undang-undang menetapkan KPU sebagai penyelenggara, maka setiap hal produk hukum yang dikeluarkan PKPU berdasarkan undang-undang. Iya. Dia adalah sah sebagai penyelenggara yang menentukan. Kemudian berdasarkan undang-undang penyelenggara keuangan Republik Indonesia dari setiap bank adalah Bank Indonesia. Maka pelaksanaan kegiatan keuangan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia adalah penyelenggara. Kembali kepada yang ketiga, berdasarkan hal-hal berkaitan dengan kegiatan amal dan lain-lain. Dalam hal ini, pengumpulan dana berdasarkan pasal 3U Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2001. Penyelenggara adalah yayasan. Betul. Kalau penyelenggara adalah yayasan dan bukan organisasi lain yang tidak berbadan hukum, dan topik kita adalah berbicara tentang yayasan amal peduli kemanusiaan, maka yang bertanggung jawab uang tersebut adalah yayasan. Iya. Maka secara teori hukum, uang yang mana diperuntukkan untuk operasi matanya Agus yang bersumber dari para pihak ketiga menjadi tanggung jawab yayasan, dan itu masuk kategori kekayaan yayasan, dan itu bagian daripada hal-hal yang Ya, diatur dalam betul. undang-undang yayasan. Kalau mengacu kepada pasal 35 undang-undang yayasan, yayasan dalam hal ini pengurus bertanggung jawab ya untuk mempertahankan maksud dan tujuan yayasan dan juga pihak ketiga. Itu kalau mengkopas dari bahasa pasal 35 undang yayasan. Intinya, topik kita masih sama, untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia teori-teori hukum. Apabila aturan mengatakannya, maka kita tunduk kepada aturan itu. Selama aturan mengatakan bahwa penyelenggaranya adalah yayasan, dalam hal ini untuk penentukan matanya Agus, maka yang bertanggung jawabnya adalah yayasan. Ingat,
segala sesuatu yang tertulis untuk kita. Dan selama sesuatu itu belum tertulis, maka itu menjadi konsumsi masyarakat. Boleh berbeda-beda pikiran. Tetapi kalau sudah tertulis, kita semua harus menghormati dan menghargainya sebagai landasan dan petunjuk untuk mengatur setiap orang yang ada di bawah aturan itu. Maka salam dari saya Jos, keadilan tanpa kebenaran bukan hukum. Ya. Nah gitu ya, menarik sih, memang benar juga bahwa dari mana dan kemana itu memang harus jelas ya. Kalau memang dari kemarin Agus sendiri yang akan membuka donasi begitu kan, dan uang itu akan masuk ke rekening donasi, ke rekeningnya Agus, itu memang jadi 100% hak milik Agus begitu ya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah yang menyelenggarakan sekarang donasi ini adalah yayasan. Walaupun memang ada kesepakatan kemarin akan dimasukkan ke rekening Agus. Tapi kesepakatan itu di belakang sepengetahuan dari pemilik yayasan. Yang awalnya bahwa donasi itu akan masuk ke rekening yayasan begitu ya. Itu permintaan dari Teknopi. Dan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Densu, kenapa dia masuk ke rekeningnya Agus, itu karena permintaan secara pribadi dari keluarganya Agus. Ya, bukan persoalan sekarang statement yang disampaikan tadi bahwa akan itu hak Agus, dia mau apakan, dia mau kasih keluarganya apa sebagainya, bukan persoalan itu. Contoh kecil saja penyelewengan, masa iya sih orang minjam sampai 100 juta begitu, sedangkan proses pengobatan belum berjalan begitu. Ya, sekali lagi Teknopi tidak menyalahkan uang itu dikemanakan begitu, tapi maunya Teknopi fokus dulu ke tujuan dari donasi itu, yaitu untuk pengobatan mata, bukan untuk dipakai ke sana kemari dulu begitu. Sekali lagi juga ditekankan bahwa kalau ada sisa dari maksimal usaha yang akan dijalani oleh Agus untuk pengobatan, kalau ada sisa tetap akan dikembalikan, 1 rupiah pun tidak akan diambil oleh Teknopi. Itu akan dikembalikan ke Agus menjadi usaha untuk dia biaya hidup nanti menjelang hari tuanya. Tapi itu dia mungkin ya yang jadi dasarnya, bahwa karena masuk ke rekeningnya dia bahwa itu adalah hak milik dia dan saya bebas menggunakan uang ini untuk apapun. Itu menjadi hal yang menurut saya dan menurut para netizen lain itu kurang beretika, kurang bermoral begitu ya. Jadi segitu sementon ya perkembangan dari kasusnya Agus. Tetap jaga persatuan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.